Oke, selamat pagi kepada pendengar setia Radio Berita Klasik dan pendengar setia acara Through the Bible. Anda bersama dengan saya, Dr. Suhento Liao dan istri Lilin. Kita bersama-sama akan mempelajari firman Tuhan. Kita sudah bertekad mempelajarinya dari Injil Matius sampai Kitab Wahyu. 1 hari, 1 pasal, 1 jam. Dan puji syukur kepada Tuhan. Hari ini kita sudah tiba di surat Rasul Paulus kepada Titus, pasal yang kedua. Surat Rasul Paulus kepada Titus, muridnya, sampai di pasal yang kedua. Dan sebelum membaca serta membahasnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, kami mohon berkat-Mu, mohon pimpinan-Mu, mohon Tuhan menerangi hati kami, memberkati akal budi kami, supaya kami dapat memahami firman-Mu, dan hati kami pun rela menerimanya Tuhan. Kiranya tolong kami, berikan kami apa yang kami butuhkan di dalam kami mempelajari firman-Mu. Tuhan tolong, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, silakan Lilin. Demikian bunyi firman Tuhan, ayat 1. Tetapi engkau beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih, dan dalam ketekunan. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah, jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya, hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Demikian juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu, sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu, sehingga lawan menjadi malu. Karena tidak ada hal-hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Hamba-hamba hendaklah taat kepada tuannya dalam segala hal dan berkenan kepada mereka. Jangan membantah, jangan curang, tetapi hendaklah selalu tulus dan setia, supaya dengan demikian mereka dalam segala hal memuliakan ajaran Allah, Juru Selamat kita. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Oke, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, kita sudah masuk ke surat Titus, ya, pembahasan surat Titus, surat Rasul Paulus kepada Titus, ya, di mana dialamatkan ke Pulau Kreta, ya, Pulau Kreta. Diperkirakan ditulis dari Korintus tahun antara 62-63. Ya. Nah, di pasal 1 kita sudah
belajar bahwa Paulus meminta supaya Titus menetapkan penatua-penatua di jemaat-jemaat ya. Jadi di Pulau Kreta rupanya sudah bertumbuh, ada lebih dari satu jemaat, dan supaya Titus ya mengangkat ya orang-orang yang layak, orang-orang yang patut, orang-orang yang memenuhi syarat untuk menjadi penatua atau gembala atau penilik ya. Penatua, penilik dan gembala itu satu orang dengan 3 sebutan. Jadi supaya jangan ngaco ya, itu 3 sebutan dengan kepada satu orang. Nah, ada gereja yang memang ada bishopnya, ada eldernya, kemudian ada pastornya ya. Jadi elder, bishop, pastor. Padahal ini 3, ini 1. Nah, gereja baptis itu menentang akan hal ini, berkata bahwa 3 jabatan, 3 sebutan ini sebenarnya 1. Tetapi menentangnya akhirnya jadi over gitu ya, overreaksi ya. Jadi menentangnya over, jadi akhirnya baptis jadi mengklaim ini hanya 2 jabatan. Jadi gembala dan ya pastor dan deacon saja. Akhirnya mereka jadi matanya tertutup untuk melihat adanya evangelis ya, adanya guru ya. Karena kita tahu Filipus itu evangelis, dan di dalam Efesus pasal 4 ayat 11 itu ada, di situ ada rasul, nabi, penginjil, gembala dan guru ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kadang-kadang kalau kita menentang satu hal bisa jadi kelewatan gitu ya. Artinya kita seperti orang tarik tambang tuh, lomba tarik tambang itu, kalau kita yang sana tarik kenceng, sini tarik kenceng, sekali yang di sana lepas, yang sininya terjungkal gitu ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, tetapi jikalau kita mau tepat seperti firman Tuhan, kalau kita mau menyebut diri kita Alkitabiah, ya kita tidak usah ikut tradisi ya. Kita tidak usah ikut tradisi karena kita tidak ada kewajiban untuk ikut tradisi, kita ikut Alkitab gitu loh. Ya, jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita ikut Alkitabnya. Nah, seharusnya misioneri, yang namanya misioneri itu adalah penginjil jarak jauh ya, penginjil jarak jauh atau penginjil cross culture ya. Misioneri yang dikirim keluar, ada penginjil yang dekat ya, atau penginjil sekeliling gereja gitu. Nah, ada penginjil yang jarak jauh begitu. Nah, misioneri tidak ada di dalam Alkitabnya, tidak ada. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, coba kalau kita lihat di sini. Nah, sekarang selain nasihat itu di pasal 1, Rasul Paulus juga menasihati supaya mereka hidup dengan benar ya. Hidup dengan benar, rajin katanya. Karena ada orang menyebut orang Kreta itu sombong, binatang buas ya, pelahap yang malas katanya. Nah, oleh sebab itu kalau Anda sudah di dalam Kristus, maka harus berubah, dan biarlah ya ini perubahanmu menyinari semua orang di Kreta di sana. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, coba kita lihat sekarang di pasal 2 ya, di pasal 2. Di pasal 2 dikatakan tetapi engkau ini Titus ini ya, beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Nah, engkau Titus ya, engkau memberitakan apa yang sehat, apa yang diajarkan yang sehat. Sama siapa saja. Kalau saya membaca ini sepertinya Paulus menasihati saya. Hai engkau Suhento, beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Itu yang saya beritakan. Itulah sebabnya tadi di depan saya bilang saya tidak ikut tradisi ya. Saya tidak ikut tradisi. Bukan mentang-mentang lalu gereja saya namanya baptis lalu saya harus ikut tradisi baptis. No. Saya ikut Alkitab gitu. Saya ikut Alkitab. Kalau bisa gereja ini merubah semua yang lain menjadi ikut Alkitab ya, termasuk merubah gereja baptis supaya ikut Alkitab gitu. Karena Alkitablah yang patut kita ikuti. Nah, di sini Rasul Paulus berkata kepada Titus, katanya ya, beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Nah, mungkin satu pertanyaan timbul, apa itu ajaran yang sehat ya? Ajaran yang sehat adalah ajaran para rasul.
rasul ya. Ajaran para rasul itu asalnya dari Tuhan. Nah, dari mana kita tahu ajaran para rasul itu dari Tuhan? Itulah sebabnya Tuhan memberikan ini ya, stempelnya kepada pengajaran rasul dengan memberikan kepada mereka karunia melakukan mujizat. Oleh sebab itulah di dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 12 ya jelas-jelas di situ dikatakan bahwa karunia melakukan mujizat itu adalah bukti kerasulan ya, bukti kerasulan. Jadi apa bukti bahwa Tuhan mengajar melalui Paulus? Apa buktinya? Wah, lihat mujizat yang dilakukannya. Mujizat yang dilakukannya. Nah, hanya rasul yang diberi kuasa melakukan mujizat, yang non-rasul tidak. Ya, yang non-rasul tidak. Makanya kita tidak membaca Barnabas bikin mujizat, Silas bikin mujizat, dan Titus bikin mujizat. Tidak. Yang melakukan mujizat itu adalah rasul. Tuhan tidak menyembuhkan orang, sama sekali bukan begitu ya. Karena saya sendiri sakit juga saya berdoa, jemaat saya sakit juga kita doakan ya. Nah, maksudnya itu begini ya. Kalau kita doakan itu bisa sembuh bisa tidak sembuh sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetapi kalau rasul yang sudah turun tangan itu pasti sembuh gitu ya. Rasul karena apa? Karena itu pembuktian bahwa dia punya karunia melakukan mujizat. Kalau sapu tangan saya paling-paling bisa untuk ngelap ingus ya, atau untuk lap mulut yang kotor gitu. Tapi sapu tangannya Paulus bisa sembuhkan orang. Nah, di situ dia rasul, saya bukan. Nah, pengajaran yang disampaikan oleh rasul itu diberi segel, diberi stempel ya, diberi meterai ya di situ bahwa itu adalah pengajaran dari Tuhan. Itu pengajaran dari Tuhan. Nah, pengajaran kita bisa salah bisa benar gitu. Itulah sebabnya sekarang tulisan rasul ada di tangan kita. Firman Tuhan, tulisan rasul ada di tangan kita, dan hari ini kita harus mengajar sesuai dengan apa yang diajarkan oleh para rasul. Nah, nasihat Rasul Paulus kepada Titus supaya Titus mengajarkan ajaran yang sehat itu adalah supaya Titus mengajarkan ajaran yang sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasul Paulus. Nah, plus ya sekarang pengajaran yang Rasul Paulus itu diolah dengan akal budi yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Diberikan ya akal budi ya. Otak yang Tuhan berikan kepada kita. Ini kita harus syukurkan ke hadapan Tuhan. Kita harus syukurkan kita dikasih akal budi, kita dikasih otak oleh Tuhan ya untuk berpikir ya. Nah, untuk mencapai kebenaran saya sudah sering mengatakan untuk mencapai kebenaran maka diperlukan 2 alat, yaitu firman Tuhan yang tertulis dan akal budi kita yang berpikir. Jadi 2 ini. Kalau hilang salah satunya kita tidak bisa mendapatkan kebenaran ya. Nah, kalau punya otak yang cerdas sekalipun, di tangan kita tidak ada firman Tuhan, kita tidak sampai kepada kebenaran. Malah putar-putar ke ini ya, kesombongan manusia, teknologi segala macam tidak bisa sampai kepada kebenaran. Tetapi sebaliknya ya, kalau ada firman yang tertulis di tangan, tapi ini otaknya kosong, kepalanya kosong gitu ya, itu tidak bisa sampai kepada kebenaran juga. Kalau Alkitab ini dikasihkan ke anjing, bukan dibaca, ya digonggongin dan dicabik-cabik katanya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, nah untuk mendapatkan ajaran yang sehat, maka diperlukan 2. Jadi pengajaran rasul yang tertulis, yang ada di tangan kita, kemudian akal budi yang Tuhan berikan kepada kita. Dengan kata lain begini ya, pengajaran yang disimpulkan dari ayat-ayat Alkitab ya, oleh akal sehat. Nah, yang Tuhan berikan itulah pengajaran yang sehat ya. Itulah pengajaran sehat. Akal sehat. Masuk akal enggak? Masuk akal enggak? Nah, segala sesuatu harus masuk akal. Karena apa? Kebenaran itu tidak bertentangan dengan akal sehat. Ya, kebenaran tidak bertentangan dengan akal sehat. Itu harus difahami dengan amat sangat. Nah, jadi ya, Titus dinasehati untuk mengikuti atau memberitakan apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Apa itu? Nah, sebagiannya tentu semua tulisan Rasul itu ajaran sehat. Nah, sekarang Rasul Paulus kasih tahu ya. Ini antara lainnya adalah laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana ya. Laki-laki tua perlenteh gitu ya toh. Wah, itu biasanya itu bisa gawat ya. Itu bisa jadi ini tukang kawin ya. Kalau bukan tukang kawin, ini tukang menggoda gadis
gitu ya. Laki-laki tua harus hendaklah hidup sederhana ya. Hidup sederhana bukan hidup perlente gitu ya. Wah, itu bisa bahaya ya. Lebih baik uangnya dipakai untuk pelayanan daripada ya beli parfum melulu ya. Laki-laki tua pakai parfum, ada lagi yang pakai bedak dan lain sebagainya, tiap hari ngurus rambutnya ya, bolak-balik di situ. Itu bukan yang Tuhan inginkan ya. Laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana, terhormat ya, terhormat daripada menghiasi diri dengan berbagai hal yang bersifat jasmania. Hiasilah dirimu dengan kebijaksanaan ya, supaya terhormat, bijaksana. Kalau bijaksana biasanya terhormat, itu satu pasang ya. Kalau bijaksana terhormat, kalau terhormat biasanya bijaksana gitu. Nah, ini sehat dalam iman ya, sehat dalam iman, penuh pengertian supaya bisa bersaksi dengan baik, bisa mengajar kepada orang ya, berbagai hal yang baik, penuh dengan kebajikan, mengajarkan hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, mengerti doktrin dengan baik. Laki-laki tua apalagi sudah percaya Tuhan Yesus puluhan tahun, masa nggak ngerti-ngerti kebenaran gitu ya noh. Nah, itu antara dua yang salah. Kalau Anda sudah puluhan tahun dan nggak ngerti-ngerti kebenaran, kalau bukan Anda yang salah, adalah gereja Anda yang salah. Cuman dua itu ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kalau Anda puluhan tahun jadi orang Kristen, nggak ngerti-ngerti kebenaran ya, itu kalau bukan Anda yang salah, maka gereja Anda yang salah. Kalau Anda rajin, Anda mau ngerti kebenaran tapi nggak ngerti-ngerti gitu, bisa jadi gerejanya mengajarkan hal-hal yang ngaco ya, pengajarannya tidak tersusun dengan baik, tidak sistematis. Tiap minggu ganti pengkhotbah ya. Jadi parade khotbah gitu. Jadi tidak sistematis, dan pengajar-pengajarnya semuanya tidak memahami kebenaran dengan baik ya. Atau gereja sudah mengajarkan pengajaran dengan baik, dengan setia, sistematis, tapi mungkin Anda yang salah. Anda tidak sungguh-sungguh mencari kebenaran Tuhan. Nah, di sini dikatakan ya, orang laki-laki tua ya harus ya ini ya dalam kasih dan dalam ketekunan ya, dalam kasih dan dalam ketekunan katanya. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua. Nah, bukan cuma laki-laki tua perlu perhatikan, tetapi perempuan-perempuan tua juga harus perhatikan nasihat ini. Hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah. Nah, hidup sebagai orang-orang yang sikap hatinya menyembah Tuhan. Beribadah itu artinya sikap hatinya senantiasa meninggikan dan menyembah kepada Tuhan. Nah, jadi jangan memfitnah ya, jangan memfitnah. Sebab kalau perempuan tua tidak menyibukkan diri dengan hal-hal yang berguna, akan terjebak jadi tukang gosip biasanya gitu ya. Hati-hati ya, saya hanya memberi nasihat begitu. Lebih baik Anda menyibukkan diri dengan mengerjakan sesuatu ya yang berguna gitu. Kalau tidak ya akan kelewat santai, nanti ya bisa jadi tukang gosipnya. Jadi akhirnya menjadi pemfitnah gitu ya. Jangan menjadi hamba anggur katanya ya. Jangan menjadi, ada perempuan tua yang suka berjudi juga ya toh, karena sudah santai, anak sudah besar, nggak ada kerjaan, diajak oleh teman berjudilah ya. Wah, itu kacau itu ya. Biasanya yang macam begini ya bisa jatuhnya makin dalam ya, jatuhnya makin dalam. Tadinya cuman judi, lama-lama itu bersenggolan antara lawan jenis. Maklum ya, di tempat perjudian biasanya itu dosanya kental di situ ya. Suasananya juga suasana yang ya penuh dengan ini semerbak hal-hal yang ini ya bersifat duniawi sekali gitu. Sehingga ya awalnya cuman iseng, ya lama-lama jadi kesengseng gitu ya loh. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, hati-hati ya, jangan menjadi hamba anggur katanya ya. Minum, mabuk ya loh, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik ya. Perempuan-perempuan tua harus cakap mengajarkan hal-hal yang baik ya. Tentu dirinya sendiri harus baik ya. Kalau diri sendiri tidak baik, bagaimana bisa cakap mengajarkan hal yang baik?
baik, Tentu diri sendiri harus baik, jadi cakap mengajarkan hal yang baik, dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda. Nah, mendidik perempuan-perempuan muda dengan cara memberi contoh kepada mereka, ya tentu melalui kata-kata juga, memberi nasihat kepada perempuan-perempuan muda. Jangan memberi nasihat dengan nada sombong, ya, tetapi memberi nasihat dengan penuh kasih, memberi nasihat dengan kemurnian hati, katanya, ya. Jadi memberi nasihat, ya, supaya apa? Katanya perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya. Nah, itu yang patut, ya. Jadi perempuan tua menasehati perempuan muda supaya mereka mengasihi suami mereka dan mengasihi anak-anak, ya. Nah, zaman sekarang ya semakin ini berkurang ibu yang mengasihi anak-anak, akhirnya menghasilkan banyak anak-anak yang durhaka, akhirnya jadi bolak-balik seperti ini, ya. Hukum timbal balik, ya. Semakin ibu-ibu modern semakin tidak mengasihi anak, lebih mengasihi hal-hal yang lain, ya. Dan menghasilkan anak yang jadi durhaka, ya, tidak mengasihi ibunya, orang tuanya, akhirnya makin hari makin bergulir, makin hari makin parah. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya, begitulah, ya, akhirnya dunia ini akan tenggelam di dalam, ya, segala keburukannya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, oleh sebab itu perempuan tua di sini dinasihatkan supaya apa? Supaya hidup dengan mengasihi, memberi contoh kepada perempuan muda bagaimana mengasihi suami dan anak-anaknya, ya. Hidup bijaksana dan suci, ya. Hidup bijaksana dan suci, ya. Rajin mengatur rumah tangga, ya, rajin mengatur rumah tangga, rumahnya rapi, bukan rumahnya mewah, rumahnya itu mesti rapi, gitu, ya. Biar jelek-jelek rumah sendiri, rapi, tersusun barang-barangnya, semuanya rapi, ya. Wah, saya pernah pergi ke rumah orang, ampun, ya, toh saya lihat, nah ini rumahnya kayak kapal pecah, gitu, ya, toh. Kenapa jadi begini, ya? Saya mau numpang toilet, mau pergi ke sana pun nggak bisa lewat, ya toh. Kenapa? Karena ada banyak baskom besar-besar, itu pakaiannya yang nggak sempat dicuci, direndam di situ sampai nggak bisa lewat, ya. Yang punya rumah, sorry Pak, sorry, waduh, ya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya, lihat ini, ya. Ini rumah tangga, ya, mengatur rumah tangga dengan baik, ya. Nah, orangnya juga mesti baik hati, katanya di sini, baik hati dan taat kepada suami. Di atas mengasihi suami, di sini baik hati dan taat kepada suami. Ini pengajaran Tuhan selalu konsisten, ya. Baik hati. Ya, perempuan-perempuan tua memberi contoh kepada perempuan muda bagaimana bersikap sebagai seorang yang baik hati, ya, suka menolong, ya, baik hati, suka menolong, ya, dan taat kepada suaminya, ya, taat kepada suami. Nah, ini nggak gampang ini, ya, memberi contoh kepada perempuan muda, mengajarkan perempuan muda supaya taat kepada suami, ya. Nah, ini hal yang patut di hadapan Tuhan, ya. Apa katanya? Yang terakhir kan, agar firman Allah jangan dihujat orang, ya. Agar firman Allah jangan dihujat orang. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya, kita harus menjadi anak Tuhan yang melakukan hal-hal yang benar, yang patut, ya, agar firman Tuhan tidak dihujat orang, katanya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, inilah pengajaran Rasul Paulus kepada orang yang tua, ya, laki-laki tua, ya, harus bersikap bagaimana, ya, dia harus bersikap terhormat, ya, hidup sederhana, bijaksana, nah, sehat dalam iman dan kasih dalam ketekunan. Sedangkan perempuan-perempuan yang tua, ya, hendaklah memberi contoh kepada perempuan-perempuan muda tentang hidup baik itu bagaimana, hidup yang memuliakan Tuhan itu bagaimana. Nah, kita perlu mengerti bahwa Tuhan mau
supaya hidup kita yang kita milih sekarang ini, yaitu hidup yang diberikan Dia kepada kita melalui kasih karunia-Nya. Sebab apa? Sebab hidup kita sendiri yang penuh dosa itu, kita fahami itu sudah disalibkan di atas kayu salib. Sekarang hidup yang sedang saya hidupi sekarang ini, hidup yang sedang saya hidupi ini adalah hidup milik Yesus Kristus, ya. Hidup milik Yesus Kristus yang saya harus hidupi dengan penuh dengan kebijaksanaan supaya mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, orang Kristen lahir baru adalah orang Kristen yang mengerti bahwa Yesus sudah menggantikannya dihukum di atas kayu salib, dan sekarang dia sedang menggantikan Yesus hidup. Jadi sekarang dia hidup bagi Yesus Kristus. Yesus mati baginya, dia hidup bagi Yesus Kristus. Oleh sebab itu, baik kita orang tua, baik kita orang muda, baik kita laki-laki, baik kita perempuan, atau siapapun juga kita, ya, baiklah kita yang sudah diselamatkan, dilahirkan kembali di dalam Yesus Kristus, kita menghidupi kehidupan ini dengan penuh tanggung jawab, ya, penuh tanggung jawab dari perkataan kita, tingkah laku kita, semuanya, ya, hidup penuh tanggung jawab supaya Tuhan dipermuliakan. Tuhan dipermuliakan. Di ayat 6 dikatakan, ya, demikian juga orang-orang muda, ya, orang-orang muda ini, ya, sekarang nasihatin orang muda. Orang muda, ya, nasihatilah mereka. Rasul Paulus suruh Titus, mereka menasihati orang-orang muda, ya, supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Menguasai diri, ya. Jangan mau menguasai orang lain tetapi tidak menguasai diri, ya. Kita harus menguasai diri kita. Menguasai diri itu artinya mengendalikan diri, dikendalikan, ya. Menguasai mobil supaya jangan masuk got, jadi dikuasai dengan pegang setirnya, ya, dan diarahkan kepada yang mau dituju, ya, jalan yang baik gitu, dengan ada rem dan ada gas, ya. Harus dijaga keseimbangan antara rem dengan gas, ya. Jangan digas terus nanti tabrak, juga jangan direm terus nanti tidak maju-maju gitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat di sini, ya. Di sini nasihati orang-orang muda katanya supaya mereka, ya, menguasai diri mereka. Jadi harus dikuasai, ya. Harus dikuasai, harus selalu sadar bahwa kita adalah anak Tuhan. Orang muda harus selalu sadar akan hal itu, ya. Kemudian katanya ini menguasai diri dalam segala hal. Dan ayat 7, dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Rasul Paulus mau supaya Titus menjadi teladan, ya, menjadi teladan, menjadi contoh, ya. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya. Kita harus menjadikan Titus itu adalah idol kita, ya. Nah, orang Kristen di dunia ini, ya, saya katakan, ya, telah menyedihkan hati Tuhan, ya. Makin hari orang Kristen di dunia ini makin duniawi, ya. Pemilihan, apakah Anda ikut pemilihan Indonesia Idol? Ya, saya katakan memalukan kalau orang Kristen Anda ikut, ya. Anda tahu siapa yang harus menjadi idola orang Kristen? Yang menjadi idola orang Kristen itu orang yang ada di gereja, yang setia melayani Tuhan, ya. Orang muda yang hidupnya baik, ya. Orang muda yang berpakaiannya baik, ya. Orang muda yang tutur katanya baik, ya. Orang muda yang giat melayani Tuhan. Orang muda yang bisa menguasai dirinya dengan baik, ya. Orang muda yang mengasihi Tuhan. Nah, itu yang harus menjadi idolnya kita. Itu harus menjadi teladan kita. Itu harus menjadi orang yang kita ingin seperti dia gitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya, saya melihat, ya, di mana orang Kristen muda, ya, kurang diindoktrinasi oleh keluarganya tentang apa yang baik, apa yang tidak baik. Nah, gereja juga ikut-ikutan, ya. Gereja juga ikut-ikutan itu waktu saya pergi ke seminar ke Surabaya, ya. Saya mendengar katanya, ya, itu ada
satu laki-laki Indonesia Idol, saya nggak usah sebutkan namanya tentu, ya toh. Dia juga pergi ke Surabaya diundang oleh gereja, ya, diundang gereja, ya toh. Itu katanya sampai acaranya kacau. Kenapa? Dia baru berdiri di atas mimbar, mau diundang kasih kesaksian, kan? Baru berdiri di atas mimbar aja sudah dikerubutin oleh semuanya, itu cewek-cewek remaja semuanya kerubutin sampai acaranya ngaco gitu ya, karena nggak bisa ikut aturan lagi. Oh pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ini sebenarnya pemimpin-pemimpin gereja melihat hal ini harus mencucurkan air mata, ya, bahwa betapa gereja sudah rusak, ya toh. Mengapa orang yang nyanyi lagu duniawi jingkrak-jingkrak di atas panggung, yang kehidupannya di klub malam melulu begitu, ya, yang nyanyi di klub malam segala macam, di karaoke, itu bisa menjadi idolanya orang Kristen, dibawa bersaksi di gereja, putri remaja putri sampai ke gila-gilaan begitu. Wah. Itu menyedihkan, ya, sungguh menyedihkan. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya, cobalah, ya, orang tua Kristen harus sadar, ya. Orang tua Kristen harus sadar, harus memberikan nilai, menanamkan nilai ke dalam hati anak-anak kita. Menanamkan nilai. Nilai apa? Ya, apa yang patut kita contohi? Apa yang menjadi idola kita, orang Kristen? Rasul Paulus berkata, biarlah Titus, ya, jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Jadi teladan. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kalau anakmu menjadikan ini, ya, bintang film sebagai idolanya, wah, saya katakan dia tidak mungkin bertumbuh baik di dalam kerohanian. Dia harus mengidolakan orang-orang di gereja. Dia harus mengidolakan pemimpin gereja. Dia harus mengidolakan orang-orang yang mengasihi Tuhan di gereja. Itu baru sehat. Nah, itu bagaimana caranya? Orang tua mempunyai peran, ya. Apa yang baik, yang tidak baik, orang tua yang menanamkannya dari dia bertumbuh dari kecil. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, mendidik anak, membesarkan anak, itu artinya menanamkan ke dalam dirinya apa yang baik, apa yang tidak baik, apa yang benar, apa yang tidak benar, apa yang bernilai, apa yang tidak bernilai, ya. Apa yang patut dipuji, apa yang patut dihindarkan. Nah, itulah, ya, orang tua menanamkan hal ini ke dalam diri anak sehingga dia memiliki modal untuk memilih yang benar, gitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat di sini, hendaklah engkau jujur, katanya, bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Rasul Paulus menasihatkan supaya Titus jujur, ya. Jujur itu adalah modal hamba Tuhan, ya. Jujur itulah yang menaikkan kita punya pamor, ya. Jujur itulah yang teladan yang patut diikuti, yang patut dipuji. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya, saya selalu mengingatkan. Sekali lagi saya selalu mengingatkan kepada ini, ya, pelayan-pelayan Tuhan, ya, dimanapun, apalagi di Grafe, supaya bersikap jujur, ya, jujur dan sungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Jadi mengajar bukan hanya sekedar kewajiban, mengajar bukan hanya asal-asalan, mengajar bukan karena dapat giliran gitu, ya, bukan, tapi mengajar dengan sungguh-sungguh, ya, mengajar dengan hati yang sungguh-sungguh, itu berbeda, ya. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, mengajar dengan hati yang bersungguh-sungguh. Nah, itu akan dilakukan dengan segenap jiwa dan raga, ya, dengan segenap jiwa dan raga. Jadi mengajar dengan penuh dengan kesungguhan. Nah, kemudian sehat, katanya. Jadi bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu, ya, sehat dan tidak bercelah dalam pemberitaanmu. Jadi di dalam pengajaran, di dalam pemberitaan, sehat tidak bercelah, ya, sehat tidak bercelah. Jangan sampai, ya, penuh dengan celah, ya. Jangan sampai misalnya orang menangkap kita tidak jujur, ya, bahwa tempo hari ngomong begini, sekarang ngomong begitu, ya, atau kita berhutang pada orang, ya. Nah, hamba Tuhan harus belajar hidup sederhana, ya. Kita harus melatih
diri kita untuk hidup sederhana. Jangan pakai baju yang bermerek terus. Untuk apa? Ya, lebih baik kita ya asal bajunya bersih, rapi, ya itu sudah bagus ya toh. Jadi bukan yang mesti ada merek punya. Untuk apa itu ya? Tidak ada gunanya. Ya, itu hanya untuk membuat yang punya merek jadi lebih kaya gitu. Jadi pendengar yang saya dalam Yesus Kristus, jangan sampai kita berhutang kepada orang ya. Jangan sampai ini ya memiliki celah jerat ya di leher kita, tinggal orang tarik nanti kita sudah ya tidak bisa berkutik lagi. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, katanya supaya jangan ini ya, karena tidak ada hal yang buruk yang dapat ya mereka sebarkan tentang kita. Kalau kita hidup baik, musuh tidak mempunyai ini celah untuk menjungkil kebalikan kita, tidak punya itu ya, karena kita hidupnya benar, hidupnya baik ya. Kemudian ayat 9 katanya, hamba-hamba hendaklah taat kepada tuannya dalam segala hal yang berkenan kepada mereka. Nah, ingat ya, mengapa kok masih ada hamba? Kenapa tidak suruh hamba-hamba memberontak saja kepada tuannya? No. Ya, ini kedatangan Tuhan Yesus yang pertama bukan melepaskan kita dari perbudakan jasmani, tetapi melepaskan kita dari perbudakan rohani. Kedatangan Tuhan Yesus yang pertama kali bukan membebaskan kita dari sakit penyakit jasmani, tetapi melepaskan kita dari sakit penyakit rohani. Ingat baik-baik ini ya. Nah, itulah sebabnya hari ini kita masih bisa sakit ya. Itulah sebabnya ya kita ya masih bisa bahkan sakit parah ya. Jadi ini jasmani, dan ya kalau kita sebagai budak, Tuhan tidak datang pertama kali itu, kedatangan Tuhan Yesus yang pertama kali bukan membebaskan ya, manusia dari perbudakan jasmani, tetapi membebaskan kita dari perbudakan rohani, menyembuhkan sakit penyakit rohani kita ya. Oleh sebab itu pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah kita harus mengerti akan hal ini dengan baik ya. Lalu kenapa Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit? Ya, untuk membuktikan dirinya Mesias ya. Mengapa Tuhan Yesus membangkitkan orang mati? Untuk membuktikan dirinya adalah Allah yang memiliki kehidupan. Kenapa rasul-rasul diberi kuasa melakukan mujizat? Untuk membuktikan bahwa mereka adalah rasul ya, membuktikan mereka adalah rasul. Setelah Tuhan Yesus kembali ke sorga, rasul-rasul sudah kembali ke sorga. Hari ini kita mengajarkan apa yang ada di dalam firman. Bisa jatuh sakit? Oh bisa. Mesti ke dokter? Mesti ya. Mesti minum obat? Mesti ya. Nah, orang-orang yang menyebut dirinya diberi karunia melakukan mujizat, saya katakan itu bohong besar ya. Itu bohong besar ya. Itu mereka tidak diberi karunia melakukan mujizat. Itu penipuan ya, hipnotis biasanya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kemudian di sini katanya diajarkan di sini di ayat yang ini ya, hamba-hamba katanya harus taat kepada Tuhan, karena Tuhan tidak datang melepaskan manusia secara jasmani, tetapi secara rohani kedatangannya yang pertama. Nanti kedatangan yang kedua, semua akan dilepaskan, hamba-hamba juga akan merdeka masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun. Mungkin yang jadi hamba malah nanti itu ikut memerintah bersama Tuhan. Katanya, tapi sekarang hamba-hamba jangan membantah, jangan curang, tetapi hendaklah selalu tulus dan setia. Dan karena apa? Karena nanti Tuhan akan memberi upah, supaya dengan demikian mereka dalam segala hal memuliakan ajaran Allah, juru selamat kita, supaya pengajaran yang benar, pengajaran di dalam Yesus Kristus ya, pengajaran kekristenan tidak dihujat orang. Lalu apa kekristenan setuju dengan perbudakan? Tidak ya, tidak. Kekristenan tidak setuju dengan perbudakan. Tetapi apa kekristenan akan membebaskan budak-budak? Oh tidak ya. Bukan itu, karena kekristenan bukan melepaskan orang secara jasmani. Kita tidak membawa orang berperang untuk menjadi merdeka ya. Itu teologi liberation di ini Amerika Latin itu pernah satu waktu itu ya, itu menghasut rakyatnya untuk memberontak. Oh kita tidak ya. Ini ajaran Alkitab yang benar, yang Alkitabiah ya. Itu adalah kedatangan Tuhan Yesus yang pertama membawa kelepasan secara rohani. Nanti
nanti kedatangan yang kedua akan membawa kelepasan secara jasmani. Jadi sekarang dalam keadaan Rasul Paulus menulis kalau tetaplah pada keadaan di mana saat engkau diselamatkan. Ya, kalau engkau diselamatkan sebagai seorang budak, ya malah lebih setia lagi, kasih tunjuk kepada Tuhanmu bahwa engkau seorang Kristen yang baik sekarang ini. Dan sebaliknya, kalau Anda adalah Tuhan diselamatkan, ya mungkin Anda perlu menunjukkan bahwa Anda seorang Tuhan yang mengasihi Tuhan yang baik sekarang dengan berlaku lebih manis, ya, lebih baik kepada orang-orang yang di bawahmu. Kalau zaman sekarang tidak ada perbudakan lagi, mungkin karyawan dengan pimpinan, ya. Hubungan ini perlu kita simak di dalam Alkitab, ya, bahwa yang menjadi karyawan bersikap jujur, ya, setia kepada tuannya, dan yang memberikan pekerjaan atasan atau tuan itu sungguh memperlakukan karyawannya dengan sebaik-baiknya, dengan penuh kasih. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kemudian di ayat 11 dikatakan, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Betul, ya, kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia telah nyata, ya. Makin nyata, makin banyak orang diselamatkan dan hidup orang berubah, dan kita tahu bahwa semakin banyak orang yang mengasihi Tuhan, yang mengerti kebenaran. Jadi karunia Allah yang menyelamatkan semua orang sudah nyata. Ya, sudah nyata dan sudah membawa hasil, sudah ada hasilnya. Kita adalah hasilnya. Ia mendidik kita, kata Rasul Paulus, ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan. Fasik itu apa? Fasik itu artinya ya tidak percaya ada Allah. Ya, jadi mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan, supaya kita makin menghormati Allah, mengasihinya, dan keinginan-keinginan duniawi, ya, meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Jadi keinginan duniawi itu apa? Keinginan duniawi itu banyak sekali. Keinginan mata, keinginan telinga, ya. Matanya asal jangan melihat handphone model baru, mau ganti padahal handphonenya masih bagus. Ini keinginan mata, keinginan duniawi, ya. Nanti akhirnya, ya, mendingan kalau uangnya cukup, ya, atau utang lagi misalnya. Jadi pusing ini, ya enggak? Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, hati-hati, ya, dengan berbagai keinginan ini, ya, keinginan duniawi, ya. Nah, katanya ini, ya, mendidik kita meninggalkan keinginan duniawi, meninggalkan kefasikan. Supaya apa? Supaya kita hidup bijaksana, ya, supaya hidup bijaksana. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya. Kalau kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kalau kita sudah bertobat, kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kita mesti tahu bahwa, ya, Tuhan menjanjikan kita hidup yang kekal, ya, bahwa di sana ada kebahagiaan yang menanti kita. Ya, dunia ini menjadi tak berarti bagi kita, ya, karena kita sebentar akan meninggalkan dunia ini, ya. Tiap-tiap hari kita lewati saat di dunia ini, kita menuju kepada surga, janji Tuhan, ya, janji Tuhan kepada kita di sana. Nah, mengingat akan itu, ya, hati kita bersemangat, kita mau pergi ke sana, ke tempat di mana Tuhan janjikan kepada kita. Oleh sebab itu di dunia ini kita tahu kita hidup sementara, dan selagi kita hidup di muka bumi ini, baiklah kita melakukan sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan, kita lakukan sesuatu yang baik, ya, bagi kerajaan kita, yaitu kerajaan sorga. Kita lakukan segala sesuatu yang memuliakan nama Raja kita, Yesus Kristus, ya. Di sini di kanan, supaya kita hidup bijaksana. Jadi selagi kita di dunia ini, kita betul-betul hidup bijaksana, ya. Bijaksana, adil, ya. Adil ini, ya. Adil, kita berusaha adil, ya. Tapi mungkin orang bisa menilai kita tidak adil. Kita sudah berusaha adil, tapi orang menilai tidak adil. Mengapa? Karena
Karena kalau ada masalah antara dua orang, ya, nah kita kalau diminta untuk menyelesaikan, biasanya itu posisi paling susah, ya, posisi paling susah. Mengapa? Karena pihak yang satu minta supaya kita memihak kepadanya, terus yang satu lagi minta supaya kita memihak kepadanya. Nah, biasanya kalau kita berdiri di tengah-tengah, malah kita dibenci sama dua-duanya, gitu. Karena yang satunya bilang, waduh dia rupanya mihak yang sana, gitu. Yang sebelah sana malah bilang, waduh dia mihak yang sana, katanya. Nah, kita kejepit di tengah-tengah, biasanya begitu. Itulah resikonya jadi juru damai biasanya. Dan itu biasanya sangat sering menimpa hamba Tuhan, gitu. Hamba Tuhan sering kali begitu. Padahal kita sudah berusaha seadil-adilnya, gitu ya. Tetapi karena hati orang yang bermasalah itu meminta kita memihak kepadanya, jadi masalah, gitu ya. Jadi begitu. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, tetapi ya baiklah, kita pertanggungjawabkan semuanya di hadapan Tuhan, yaitu apakah kita sudah bertindak adil atau tidak. Ya, kita tidak perlu grogi dengan kritikan manusia kalau kita sudah benar di hadapan Tuhan. Nah, di sini lagi dikatakan, dan yang beribadah dalam dunia sekarang ini. Jadi ya, supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang. Nah, sekali lagi, ibadah zaman sekarang itu adalah ibadah hakikat. Bukan hari Minggu datang ke gereja baru ibadah, bukan ya. Ibadah itu sikap hati. Hari Minggu datang ke gereja itu artinya berjemaat, ya, berjemaat. Sedangkan ibadah itu adalah sikap hati kita sepanjang waktu. Karena kita dulu itu ibadah simbolik, sekarang itu kita masuk ke ibadah hakikat. Jadi menyembah dengan hati. Dulu menyembah dengan badan, sekarang menyembah dengan hati. Nah, kalau menyembah dengan badan, dia terikat pada tempat, dia terikat pada waktu, dia terikat pada cara postur kita. Itu beribadah dengan badan. Tetapi sekarang kita beribadah dengan hati. Oleh sebab itu tidak terikat pada waktu, tidak terikat pada tempat, tidak terikat pada bentuk postur kita, apa mesti membungkuk dan lain sebagainya. Nah, jadi beribadah katanya ya di sini, hidup ya, beribadah di dalam dunia ini sekarang ini, beribadah dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia. Jadi menantikan penggenapan pengharapan kita. Kita kan belum masuk surga, ya, dengan penuh bahagia. Jadi kita menantikan saat masuk surga, pengharapan. Kita sudah diselamatkan belum? Sudah. Tapi sudah masuk surga belum? Belum. Masih duduk di sini, gitu ya, no? Belum masuk surga. Nah, berarti kita diselamatkan dalam pengharapan, Kita perlu bertekun di dalam iman, harus ya. Bukan one save always save. Jadi ini ya, tidak usah percaya terus pun masih bisa masuk surga. Nah, ada macam begitu punya ya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat di sini katanya ya. Nah, penuh bahagia, pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah, penyataan kemuliaan kita itu yang kita harapkan, yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus. Nah, kita penuh pengharapan akan itu, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat. Nah, kita berjemaat, kita sudah diselamatkan, kita berjemaat. Jadi Tuhan Yesus telah menguduskan bagi dirinya suatu umat. Nah, kita inilah ya, umat yang mengasihinya, umat yang hidup kudus ya, umat yang hidup kudus. Jangan sampai kita teriak-teriak Allah tetapi kemudian kita melakukan kejahatan. Nah, itu memalukan Tuhan. Itu menyebabkan ini ya, umat Tuhan itu kayak kumpulan gerombolan penjahat gitu ya. Kumpulan gerombolan penjahat yang merobohkan rumah orang, yang membunuh orang itu. Bagaimana? Lah kok umat Tuhan macam begitu ya. Jadi Tuhannya itu adalah rupanya Tuhannya itu adalah itu gembong penjahat gitu ya. Tidak ya. Kita tidak boleh demikian ya. Kita harus bertindak baik, harus hidup baik untuk memuliakan Tuhan supaya orang tahu bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang mengasihi orang, bukan Tuhan yang membunuh orang ya. Tuhan yang menghormati hak orang lain, bukan Tuhan yang pergi membakar rumah orang gitu. Bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang mengasihi orang, mau menyelamatkan orang pergi ke surga, bukan yang mengirim orang ke neraka gitu ya. Nah, itu ya
supaya kita tunjukkan Tuhan kita itu yang bagaimana gitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, menguduskan dirinya ya, bagi dirinya suatu umat. Nah, umat apa? Umat kepunyaannya sendiri ya. Yang kalau kita gabung ke dalam jemaat itu disebut tubuhnya, umat kepunyaannya sendiri. Yang rajin berbuat baik katanya. Ya betul ya. Yang rajin berbuat baik, bukan rajin berbuat jahat. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kalau manusia kehilangan konsep apa itu jahat, apa itu baik, membunuh orang bisa baik begitu, itu sudah kacau. Makanya dunia sekarang ini sedang kacau karena manusia ini ada kekacauan konsep, ya, ada kekacauan konsep apa itu baik dan apa itu jahat, sudah kacau gitu ya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya. Tetapi kita di sini katanya kepunyaannya sendiri ya. Satu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Nah, betulkah kita umat Allah? Betulkah kita ini anggota jemaat yang adalah tubuh Tuhan Yesus Kristus? Maka marilah kita rajin berbuat baik untuk memberi kesan, untuk menunjukkan Tuhan kita itu Tuhan yang bagaimana. Kemudian ayat yang ke-15, ya ini ayat terakhir, ya beritakanlah semuanya itu, semua apa? Yang di atas itu, yang sudah disampaikan itu, beritakanlah semuanya itu, ya yang baik, pengajaran yang sehat, doktrin yang benar, beritakan semuanya itu. Nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Nasihati orang, yakinkan orang dengan segala kewibawaanmu, ya, dengan mantap, dengan kewibawaan. Orang yang berwibawa adalah orang yang hidupnya baik, ya, orang yang bijak, yang bisa mengajar orang, ya, orang yang berwibawa. Yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu, dengan penuh kesungguhan tentu, ya. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Hai Titus, ya, juga dikatakan kepada Timotius, jangan ada orang menganggap engkau rendah, ya. Tetapi jadilah teladan. Tetapi jadilah orang yang patut diteladani. Jadilah orang yang penuh kasih. Jadilah orang yang hidupnya, tingkah lakunya, semuanya patut dipuji supaya nama Tuhan dipermuliakan. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sungguh nasihat ini oleh Rasul Paulus hebat sekali ya. Dan kalau kita menjadi orang Kristen yang baik dan kita juga menganggap nasihat ini untuk kita dan kita sungguh-sungguh dengan sungguh hati kita mau mengikutinya dan menyerapnya sebagai nasihat untuk kita, akan indah sekali, akan baik sekali ya. Maka kita akan menjadi orang Kristen yang sangat-sangat memuliakan Tuhan dan akan menjadi pelayan Tuhan yang dibanggakan oleh Tuhan. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ini sesungguh sesuatu yang sangat indah. Oke, kita belajar sampai di sini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kasih setiamu kepada kami. Terima kasih Tuhan, Engkau melalui Rasul Paulus dan Rasul yang lain menuliskan pengajaran bagi kami. Memang itu ditujukan kepada orang pada zaman itu, seperti Titus. Tetapi kami melihat itu ditujukan juga untuk kami. Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih setiamu. Kami mengucap syukur kepadamu. Dan berikanlah kami kekuatan untuk mengikuti semua nasihat itu. Dan berkatilah hidup anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.